Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kalian semua? Salam sejahtera buat kita semua. Nah, kembali lagi bersama saya Heri di Nusantara Beta. Nah, buat kalian semua teman-teman, nah kali ini saya akan membagikan beberapa tips yang mungkin sedikit banyaknya berguna buat kita para breeder. Nah, yang sedang ternak nih, yang budidaya ikan cupang. Nah, ini ada sedikit tips yang mungkin bisa membantu pada teman-teman sekalian. Nah, ya jangan lupa untuk stay tune ya. Nah, tipsnya tips apa nih? Nah, jadi tipsnya itu kita akan ngebahas, pernah nggak kalian bertanya, apa sih kegunaan daun ketapang? Dan ada juga beberapa breeder yang memakai klaras pisang atau daun pisang, klaras daun pisang yang kering. Nah, yang seperti ini. Nah, tadi nggak ada daun pisang kan? Nah, ini ada daun pisangnya. Nah, teman-teman, nah jadi ini di tangan saya ini yang satu ada klaras daun pisang kering, dan yang satunya lagi ada daun ketapang. Nah, ada yang tahu nih apa sih manfaat keduanya ini? Nah, apa gunanya untuk ikan cupang dan apa fungsinya? Nah, buat teman-teman sekalian yang penasaran dan suka dengan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, kemudian di subscribe, kemudian di share buat teman-teman sekalian, dan bagikan ke komunitas atau teman-teman yang sedang budidaya ikan cupang ya tentunya. Oke teman-teman, kita langsung saja ke videonya. Nah teman-teman, tadi kita kan sudah bahas tuh gimana perbedaannya antara daun ketapang dengan ya daun pisang kering. Nah, ini kali ini saya akan membahas tentang daun pisang kering ya. Gunanya untuk apa sih untuk ikan cupang? Nah, jadi ada manfaat daun pisang kering untuk proses perkembangan budaya ikan cupang. Nah, ini cocok nih buat para budaya atau yang baru mau melakukan breeding ikan cupang. Nah, ini jadi gini, berdasarkan pengalaman dan manfaatnya itu, berikut adalah beberapa tips dan serta manfaat dari daun pisang kering untuk ikan cupang. Pertama teman-teman, itu menstabilkan suhu air kolam dalam lubukan. Nah, jadi gini teman-teman, daun pisang kering ini menstabilkan suhu ya, ingat teman-teman, menstabilkan suhu. Jadi air pada suhu kolam ataupun lubukan itu biasanya tergantung itu tuh, ada yang panas, dingin. Nah, dengan adanya daun pisang tersebut, nah jadi daun pisang tersebut lebih berguna untuk menstabilkannya. Jadi daun pisang yang lebar berguna untuk melindungi air dan ikan cupang terhadap sengatan sinar matahari secara langsung, atau bisa diartikan sebagai tempat berteduhnya air ikan cupang, sehingga ikan dan air tetap nyaman di dalam kolam. Selain daun pisang, usaha kolam atau lubukan agar lebar. Usahakan ya teman-teman, jadi lebar itu teman-teman. Nah, dan tinggi airnya sekitar 10-15 cm saja. Nah, itu manfaat yang pertama. Yang kedua, sebagai media tumbuhnya mikroorganisme yang baik. Nah, jadi kalau bisa dibilang ini ada mikroorganismenya teman-teman. Nah, sebagai pengalaman pribadi saya, setelah beberapa hari dan saya amati untuk memakai daun pisang kering ini, itu ada tumbuhan atau makhluk mikroorganisme kecil-kecil mirip kutir, tapi bukan kutir teman-teman. Nah, biasanya itu kita sebut sebagai infusoria. Jadi dimana itu sangat bagus untuk ikan buraya cupang. Dia pasti menyukainya teman-teman, bisa sebagai makanannya juga di samping itu. Nah, jadi buat teman-teman yang baru netaskan, nah disarankan memakai ya benar sekali daun pisang kering. Dan yang berikutnya, menjaga supaya ikan tidak gampang stres. Nah, ini paling penting nih. Setelah suhunya stabil, ikan cupang biasanya terlihat lincah dia teman-teman, segar. Nah, ikan cupang yang lincah dan segar tersebut itu biasanya sehat ikan cupangnya.
Jadi sih kalau makan ikannya sehat tuh biasa makannya lahap, pertumbuhan cepat besar. Nah kemudian ya menyamai seperti alam aslinya teman-teman, di mana dia hidup. Jadi seperti di sini tempat berteduhnya ikan cupang, biar supaya dia tidak stres. Nah di situ teman-teman, itu sangat pentingnya faktornya. Nah untuk berikutnya, tips dan manfaat berikutnya teman-teman, ada sebagai obat untuk ikan cupang yang luka. Nah ini seperti contoh seperti ini sih, di kolam itu sering kita lihat kan teman-teman, ada ikan yang sering beradu dengan ikan yang lainnya atau terkena luka seperti itu. Nah ini mungkin dikarenakan karena biasa teman-teman, karena kan pada dasarnya ikan cupang ini ikan teritorial. Nah jadi saya pakai itu. Nah biasanya itu untuk penyembuhan juga untuk ikan yang satu dengan yang lainnya. Tapi ini real sudah kita buktikan ya teman-teman ya, jadi boleh dicoba. Yang untuk berikutnya, untuk media persiapan indukan cupang betina. Nah jadi gini, jadi kok teman-teman yang mau melakukan breed atau perkawinan ikan cupang, nah jadi daun pisang ini bagus nih teman-teman sebagai media peletakan telurnya teman-teman. Nah untuk mendapatkan hasil yang baik, nah pada saat pemijahan lebih baik kalian tempatkan ya teman-teman ya, indukan ikan betina di ember yang sudah dikasih dengan daun pisang kering ini. Pengalaman saya lagi ini teman-teman, hasil telurnya itu banyak. Nah itu saya kasih satu tipsnya ya teman-teman. Jadi kadang kan ada kita kalau ngebreed itu ini ikannya kok sedikit, nah yang jadi kok sekian di mana. Nah ini dengan daun pisang boleh dicoba teman-teman ya, daun pisang kering. Nah terus ada yang nanya lagi nih, bang, terus bagaimana untuk penggunaannya? Nah ini saya kasih lagi cara penggunaannya yang tepat teman-teman ya. Untuk penggunaannya sendiri, nah kalian bisa simak seperti berikut ini ya teman-teman. Yang pertama, carilah daun pisang yang lebar dan daunnya sedikit agak kering, jangan terlalu kering. Batang daun juga jangan terlalu kering. Nah jadi dia kalau bisa dibilang keringnya jangan terlalu kering teman-teman, jadi yang agak kering. Nah itu. Yang kedua, cuci sampai bersih, tapi enggak perlulah dikasih deterjen ya teman-teman. Jadi nyucinya bukan berarti harus pakai deterjen gitu, pakai sabun, enggak. Jadi kita cuci bersih aja pakai kain gitu teman-teman. Jadi kan terkadang kita ada bekas-bekas kalau kita bilang tuh sawang ya, ataupun laba-laba atau pompong. Nah itu dibersihkan teman-teman. Nah berikutnya, masukkan daun pisang yang sudah kalian tadi tuh, nah itu ke dalam lubukan atau pembesaran ikan cupang. Nah tapi setelah itu biarkan 1 sampai 2 hari untuk pengendapannya teman-teman. Jadi sebelum ikan cupang dia masukkan ke dalam lubukan tersebut, nah biarkan dulu 1 sampai 2 hari itu diendapkan teman-teman. Nah jadi biar supaya menyesuaikan suhu dan airnya tadi teman-teman. Untuk selanjutnya, nah setelah udah seperti itu baru deh kita masukkan. Nah itu lagi nih tipsnya nih teman-teman pada saat untuk berburu ayak. Nah nanti kalau teman-teman mindahkan itu, nah jangan lupa pindahkan juga jantannya. Nah betinanya diangkat, jantannya diletakkan teman-teman. Kalau tidak ya itulah sering terjadi teman-teman. Nah banyak beberapa yang sering hilang karena fungsi jantan tersebut biasanya menjaga anak-anak burayak sampai usia tertentu teman-teman. Nah itu tips dari saya ya teman-teman jika menggunakan daun pisang. Nah oke teman-teman, buat teman-teman selanjutnya kita akan membahas tentang daun ketapang. Nah kalau kalian ada saran dan kritik mengenai daun pisang nanti tulis di kolom komentar ya. Yuk next video. Nah teman-teman, tadi itu udah kita bahas ya mengenai daun pisang kering. Nah kali ini kita akan kasih tips atau beberapa cara kita biasanya untuk memilih daun ketapang yang bagus dan yang bisa digunakan untuk ikan cupang.
Nah teman-teman, sebelum itu untuk melihat tipsnya lebih jelas ataupun gimana sih kami cari daun ketapang, nah itu boleh lihat di atas ya, di kartu teman-teman. Jangan lupa diklik, nah itu bisa lihat di situ. Nah langsung saja ya teman-teman ke topiknya. Nah untuk daun ketapang sendiri itu sering dan kok bisa dibilang sebagai hal yang wajib untuk ikan cupang ya teman-teman. Nah dimana ini berfungsi, kalau kita bilang dari video sebelumnya, itu fungsinya dia untuk penetral pH air teman-teman ya, dimana pH air itu harus netral, dimana biar seperti habitat aslinya dari daun ketapang teman-teman, biar seperti habitat asli dari ikan cupang tersebut. Nah kemudian, di sini ada tipsnya teman-teman. Pertama, kita datangi dulu pohon daun ketapang ya teman-teman, kita cari ya dulu. Kalau kita nggak dapat pohonnya, ya gimana? Nah, pertama pastikan dulu kalian mengenal daun ketapang itu seperti apa. Nah, dia itu seperti ini teman-teman. Nah, ini daun ketapang. Nah, kalau yang ini pohonnya. Tadi perhatikan jelas-jelas. Nah kemudian kalau di daerah-daerah rumah kalian coba cari yang seperti itu di daerah-daerah kalian masing-masing. Nah, kemudian kalian lihat pasti daun ini akan jatuh atau berguguran. Nah daun yang jatuh tersebut teman-teman biasanya itu ada dua faktor dan ada dua tipe teman-teman. Nah pertama, daun yang basah, dia yang ada hijau-hijaunya teman-teman, hijau. Kemudian daun yang kering. Nah ini teman-teman, buat kalian tips memilihnya, kita ambil itu daun yang kering teman-teman. Kenapa begitu? Karena daun yang kering itu yang bagus, yang digunakan untuk ikan cupang, karena di dalam daun kering itu sudah ada zat taninnya. Sementara untuk yang basah dia belum ada teman-teman. Nah atau biasanya kita lihat itu dia masih bergetah, batangnya kita tuh masih bergetah, itu tidak kita gunakan teman-teman. Nah baiknya dibiarkan saja. Nah kita ambil yang kering. Nah tapi pada saat kita ambil yang kering, ini pun ada juga karakteristiknya teman-teman. Kita pilih jangan yang berjamuran teman-teman. Nah dalam artian berjamuran itu ada yang bentuknya masih bagus teman-teman. Nah itu yang kita ambil. Nah tapi ada juga dia yang warnanya hitam pekat, begitu ada macam seperti berjamuran kok kita bilang kok di sini sih, tapi nggak tahu di daerah kalian apa namanya. Dia daunnya itu agak kurang bagus teman-teman, dan itu kering rapuh gitu, dia rapuh teman-teman, dia seperti mau hancur. Nah itu rekomendasikan jangan diambil. Begitu. Nah kemudian setelah kita kumpulkan daun ketapang ya teman-teman, nah lalu kita bawa teman-teman ya. Masa di situ aja kita bawa, lalu nah itu tadi sampai rumah. Nah ini dia yang paling pentingnya teman-teman, jangan langsung dimasukkan ke ikan cupang, itu nggak bagus. Jadi yang pertama harus kita lakukan, kita olah dulu. Cara pengolahannya itu ya nanti kita buat ya teman-teman di video selanjutnya. Tapi lebih baik kita seperti itu. Nah jadi buat teman-teman, kalau pengen video selanjutnya pengolahan daun ketapang, nah nanti boleh teman-teman ya komen di bawah. Nah dan jangan lupa untuk like juga video kayak gini. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Nah, sudah kan tadi dijelaskan mengenai apa fungsi dari daun ketapang ataupun dengan kelaras pisang kering ini. Nah, buat teman-teman sekalian, nah yang tadi sudah mendengarkan penjelasannya, mudah-mudahan dapat bermanfaat buat kalian yang sedang ngebreed ataupun yang lagi budidaya ikan cupang ya. Nah, buat teman-teman sekalian, kalau suka dengan channel seperti ini, jangan lupa untuk di like, komen, kemudian di share dan di subscribe ya tentunya, jangan lupa, dan bagikan ke teman-teman kalian ataupun komunitas kalian ya. Oke, jangan lupa kembali lagi di kita di Nusantara Beta. Oke, oh ya, ada satu lagi informasi. Nah, buat teman-teman sekalian yang suka dengan ikan cupang, nah bentar lagi kita akan rilis website yang bisa beli ikan cupang.
dengan sistemnya. Jadi nggak usah takut itu, nanti kita akan ada seperti online shop tapi kita berbasis dengan ikan cupang. Nah, buat teman-teman sekalian yang penasaran, jangan lupa pantengin terus di Nusantara Beta. Oke, salam satu air.